Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pekerja Sunyi, tempat di mana kita menggali fakta-fakta menarik dunia dan kisah-kisah inspiratif penuh hikmah. Di video kita kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa dari seseorang yang mungkin namanya sudah sering kalian dengar. Tapi mungkin banyak dari kita yang belum benar-benar tahu perjuangan hidupnya. Seorang laki-laki yang awalnya hanya seorang budak, tetapi Allah angkat derajatnya hingga suaranya terus menggema dalam sejarah Islam. Yap, kali ini kita akan membahas kisah Bilal bin Rabah, sang muadzin pertama, sahabat Rasulullah, dan sosok yang punya keteguhan hati yang luar biasa dalam mempertahankan iman. Sedikit kita ulas biografi tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai muadzin pertama dalam Islam. Ia lahir di Mekah sekitar akhir abad ke-6 Masehi dan berasal dari keluarga budak. Ibunya, Hamamah, berasal dari Habsyah atau Ethiopia, sehingga Bilal memiliki keturunan Afrika. Sebagai budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy, Bilal mengalami berbagai bentuk penyiksaan setelah masuk Islam. Meskipun disiksa dengan kejam, ia tetap teguh pada keimanannya. Keteguhan Bilal menarik perhatian Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian menebus dan membebaskannya. Setelah hijrah ke Madinah, Bilal dipercaya oleh Rasulullah sebagai muadzin pertama saat itu, karena suaranya yang merdu dan lantang. Ia juga turut serta dalam berbagai pertempuran bersama Rasulullah, termasuk Perang Badar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal merasa sangat kehilangan hingga ia berhenti mengumandangkan adzan dan memilih meninggalkan Madinah. Ia kemudian tinggal di Syam atau Suriah dan wafat di sana sekitar tahun 640 Masehi dalam keadaan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah dikenang sebagai simbol keteguhan iman, keberanian, dan persamaan hak dalam Islam. Namanya tetap hidup dalam sejarah sebagai sosok yang suaranya menggema di seluruh dunia melalui adzan. Berikut adalah kisah inspiratif Bilal bin Rabah, sang muadzin pertama dan pejuang Islam yang tak tergoyahkan. Simak ulasannya berikut ini. Bilal bin Rabah lahir di Mekah pada akhir abad ke-6 Masehi. Ia adalah putra dari seorang perempuan Habsyi bernama Hamamah, yang dulunya ditangkap dan diperbudak oleh bangsa Quraisy. Sejak kecil, Bilal sudah merasakan pahitnya hidup sebagai budak, di mana kehendaknya bukan miliknya sendiri, dan hidupnya sepenuhnya berada di tangan majikannya. Bilal dimiliki oleh seorang bangsawan Quraisy, seorang pemuka Quraisy yang kaya raya dan berpengaruh, yang terkenal dengan kekejamannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Bagi Umayyah, Bilal tidak lebih dari seorang alat untuk bekerja, tanpa hak dan tanpa kebebasan. Sebagai seorang budak, Bilal tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Setiap hari Bilal terus bekerja di bawah terik matahari, mengurus ternak, membawa beban berat, dan menerima perlakuan kasar dari tuannya tanpa bisa membela diri. Namun, meskipun ia seorang budak, Bilal memiliki akal yang tajam dan hati yang kuat. Ia adalah seorang pria yang teguh, cerdas, dan memiliki keberanian yang tersembunyi di balik kesederhanaannya. Ketika dakwah Nabi Muhammad mulai menyebar di Mekah, kabar tentang agama baru ini pun terdengar hingga ke telinga Bilal. Islam membawa ajaran yang menakjubkan bagi seorang budak seperti dirinya. Ajaran yang mengatakan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli kaya atau miskin, merdeka atau budak. Ajaran ini merasuk ke dalam hatinya dan memberinya harapan baru. Namun, keputusan Bilal untuk memeluk Islam membawa konsekuensi mengerikan. Saat Umayyah mengetahui bahwa Bilal telah masuk Islam, amarahnya meluap. Umayyah merasa dikhianati. Ia tidak bisa menerima bahwa budaknya berani menolak kepercayaan nenek moyang mereka. Baginya, seorang budak harus tunduk tanpa kehendak, dan kini budaknya berani mengikuti agama yang bertolak belakang dengan ajaran mereka. Hukuman pun menanti Bilal. Bilal disiksa dengan kejam. Ia dicambuk hingga kulitnya mengelupas, diikat dan diseret di atas pasir panas. Dalam kondisi tubuh yang penuh luka,
Dadanya ditekan dengan batu besar yang membakar kulitnya di bawah terik matahari. Namun, di tengah penderitaan yang luar biasa, hanya satu kata yang keluar dari bibirnya. Ahad, Ahad. Ia tidak menyerah, tidak mengeluh, tidak merintih. Ia hanya mengulang-ulang nama Allah dengan suara lemah namun penuh keyakinan. Tak butuh waktu lama, berita tentang penderitaan Bilal menyebar di antara kaum muslimin. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang dikenal dengan kelembutannya, merasa iba melihat keadaan Bilal. Ia pun mendatangi Umayyah dan menebus kebebasan Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Umayyah, yang hanya melihat Bilal sebagai properti, dengan rakus menerima uang tersebut. Dengan itu, Bilal resmi menjadi orang merdeka. Namun baginya, kebebasan sejati bukanlah sekadar bebas dari perbudakan manusia, melainkan kebebasan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa rasa takut akan siksaan. Kini, ia adalah seorang muslim yang berdiri tegak dengan harga diri yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka membutuhkan cara untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat. Para sahabat mengusulkan lonceng seperti Nasrani atau terompet seperti Yahudi, tetapi Rasulullah ingin sesuatu yang khas untuk Islam. Suatu malam, Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seorang lelaki berpakaian hijau yang mengajarkan lafaz adzan. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah, beliau langsung tersenyum dan berkata, "Ajarkanlah kepada Bilal, suaranya lebih merdu darimu." Bilal, yang dahulu hanya seorang budak yang disiksa, kini berdiri di tempat tinggi di Madinah. Dengan dada bergetar, ia menarik napas dalam, lalu mengumandangkan panggilan pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema di seluruh Madinah. Orang-orang keluar dari rumah, mendengarkan dengan penuh haru. Rasulullah tersenyum, bangga melihat sahabatnya menyerukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak hari itu, Bilal menjadi muadzin pertama dalam Islam. Suaranya terus dikenang, dan setiap kali adzan berkumandang di seluruh dunia, gema suaranya seakan masih terdengar, mengingatkan kita akan keteguhan iman dan kehormatan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang setia. Di bawah terik matahari Badar, Bilal berdiri tegap bersama pasukan muslim. Hari itu, ia bukan hanya seorang muadzin, tetapi juga seorang pejuang yang siap mempertahankan agamanya. Saat Perang Badar dimulai, Bilal bergerak maju dengan penuh keberanian, menghadapi musuh yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun, di tengah hiruk-pikuk pertempuran, matanya menangkap sosok yang tak asing baginya, yaitu Umayyah bin Khalaf, orang yang dulu pernah menyiksanya dengan kejam. Saat itu Bilal tidak ragu. Dengan suara lantang dan penuh keberanian, ia berteriak ke Umayyah, "Aku tidak akan membiarkanmu lolos, wahai musuh Allah." Umayyah yang ketakutan berusaha mencari perlindungan, tapi pasukan muslimin telah mengepungnya. Bilal yang berada di barisan terdepan, memastikan bahwa orang yang dulu pernah menindasnya kini tidak akan lagi berkuasa atas siapapun. Dan saat itu juga berakhirlah riwayat Umayyah bin Khalaf. Hari itu, Bilal bukan lagi seorang budak yang tertindas, tetapi seorang kesatria Islam. Ia terus berjuang dalam setiap peperangan, membawa keyakinan dan keberanian, membela agama yang telah membebaskannya. Suaranya yang dulu menggema dalam azan kini juga menjadi simbol keteguhan dan semangat perjuangan Islam. Hari itu, udara di Madinah terasa lebih sunyi dari biasanya. Suasana sunyi itu bukan hanya karena adanya perpisahan duniawi, tetapi juga karena hilangnya sosok yang selama ini menjadi cahaya dan petunjuk bagi umat manusia, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Bilal bin Rabbah berdiri di hadapan para sahabat, menahan luka yang semakin dalam di hatinya. Air matanya sudah tak terbendung sejak hari di mana Rasulullah wafat. Ia merasa seolah dunia ini telah kehilangan arah, kehilangan yang begitu besar. Hari itu, para sahabat dan kaum muslimin sangat berduka, tak terkecuali Bilal.
Suatu ketika, setelah wafatnya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah berusaha meyakinkan Bilal untuk kembali mengumandangkan azan, karena suara azan Bilal sangat meresap di hati umat Islam. Tetapi, Bilal merasa bahwa azan tanpa Rasulullah tidak akan terasa sama. Hati Bilal sangat hancur saat mengingat bahwa yang beliau panggil melalui azan, yakni Rasulullah, tidak akan hadir lagi di dunia ini. Momen yang sangat mengharukan terjadi saat Bilal diminta untuk mengumandangkan azan di masjid. Dengan penuh keraguan, Bilal pun akhirnya bersedia. Namun saat ia mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, suaranya pecah dan air mata Bilal tak bisa lagi dibendung. Para sahabat yang mendengarnya pun ikut menangis, merasa sangat kehilangan dan merindukan akan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal merasa sangat berat, namun ia akhirnya kembali memahami bahwa meskipun Rasulullah telah wafat, ajaran dan dakwah yang dibawanya harus tetap hidup. Azan yang ia kumandangkan kemudian menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan umat Islam. Bilal bin Rabah bukan sekadar seorang budak yang dibebaskan. Dia adalah simbol keberanian, keteguhan, dan cinta sejati kepada Rasulullah. Setelah kepergian Nabi, Madinah tak lagi sama baginya. Setiap sudut kota mengingatkannya pada sosok yang begitu ia cintai. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa iman yang kuat mampu menaklukkan segala penderitaan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya. Mana kisah Bilal bin Rabah yang paling menginspirasi menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.